Selama tidur tuh saya mimpi ketemu satu sosok kakek-kakek. Dilihat di WC. Waktu pas lampu nyala, tiba-tiba ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Keramat Misteri. Malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya dan perjalanan spiritualnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita kenalan sama narasumbernya. Halo, selamat datang, A. Asatria ya namanya. Iya betul. Kita sempat-sempat tadi ngobrol di belakang ya. Ya tadi ngobrol dulu ya dikit ya. Ngobrol. Makanya udah sempat ngobrol, kenal juga. Ini kan banyak yang belum tahu nih, Asatria tuh asal dari mana, profesi sebagai apa gitu. Coba ceritain. Oke, nama saya Satria, asal dari kota Sukabumi. Ya. Artinya profesi saya sekarang kerja sebagai marketing event di salah satu coffee shop di kota Sukabumi dan nyanyi lah. Oh, gitu. Iya. Oh, Band juga. musisi juga. Bilang musisi belum punya karya. Oh, siapa? Oke, apa ya? Hobi di seni lah. Ya, hobi di sini juga. Asatria biasanya kan kita selalu mendatangkan narasumber yang selalu menceritakan pengalaman mistisnya nih. Nah, spill dikit dong ke teman-teman Keramat Misteri, cerita pengalamannya gimana? Jadi pada dulu ya, tahun 2016. Ya. 2016, 2017 gitu. Sedekat itulah. Saya tuh menjalankan praktek-praktek spiritual. Oh gitu. Ya, dan dampaknya tuh sekitar 2020 tuh terakhir kena dampaknya. Oh gitu. Dampaknya apa tuh? Dampaknya seperti ya kayak ada gangguan-gangguan dari alam lain ya. Oh gitu. Gangguan dari alam lain, terus sampai keluarga pun jadi korban. Jadi korban keluarga. Oke, Asatria tahan dulu ceritanya. Bagi teman-teman nih yang belum subscribe di channel Keramat Misteri, segera subscribe ya guys ya. Ya dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari kita guys ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Ruang aktif. Jadi awal tahun 2016 saya lupa lagi. Saya tuh tergiur dengan yang namanya ular, artinya reptil. Saya tuh awalnya takut sama ular, tapi ngeberaniin diri. Megang ada satu komunitas saya di kota ini tuh, ada satu komunitas bermain ular. Coba deh, sih takut maksain. Lama-lama tuh kok keren ya, kayaknya keren nih kalau kita miara ular gitu kan. Kebanyakan kan orang-orang tuh miara kucing, anjing atau apalah gitu kan, mamalia yang lain. Yang beda nih ular nih ya, karena ego masih tinggi ya dulu kan. Ego masih tinggi, pengen beda dari orang lain. Cobain lah punya ular satu, ular sanca waktu itu tuh. Miara dulu sanca, miara sanca. Berani tuh mulai tiap hari minggu tuh pasti ada komunitas. Minggu pagi itu di daerah kota Sukabumi, gathering kumpul. Dari situ saya sengaja bawa ular saya regis untuk masuk ke komunitas itu. Itu khusus ular aja apa reptil? Terutamanya edukasi. Jadi komunitas untuk mengedukasi tentang reptil. Dari situ saya sudah regis. Akhirnya masuklah komunitas itu. Setiap minggu saya ikut gathering. Setiap hari minggu gathering. Akhirnya timbul rasa penasaran. Karena kan banyaknya jenis ular. Karena saya udah bosan dengan jenis-jenis ular yang non-venom.
Waktu itu yang berbisa, yang nggak berbisa. Ada satu orang senior juga, dia bawa satu ekor ular kobra. Nah dari situ tuh saya rasa penasaran, gimana sih ular lain kan udah pernah megang gitu kan ya, udah miara. Kalau kobra yang berbisa gimana? Waktu itu belum berpikir panjang tentang bahayanya ular kobra. Padahal tahu ya konsekuensinya itu bisa mati, bisa apa. Dari situ iseng, ketika dia gak ada, si yang punyanya gak ada, saya keluarin ularnya. Yang Kobra itu. Caranya saya mainin, tapi hati-hati juga sih ya, karena memang nyemprot. Iya. Dan akhirnya kesemprot mata saya. Semprot. Kesemprot sama bisanya. Wah. Nah dari situ kan panik tuh si komunitas, langsung diobati dengan obat seadanya untuk mengeluarkan bisanya aja dari sini. Harusnya bawa ke rumah sakit karena memang ada yang sudah berpengalaman pakai metode dia. Akhirnya pun beres, sembuh. Alhamdulillah tidak mengalami luka yang serius gitu. Paling cuma kayak perih, panas, gitu dong, mata merah. Dari situ minggu depannya saya dikeluarkan dari komunitas itu. Dikeluarin? Iya. Karena yang ke satu, waktu itu saya masih di bawah umur. Karena konsekuensinya berat juga kan. Karena yang dinaungi oleh komunitas tersebut. Bila ada terjadian apa-apa, yang tanggung jawab kan komunitas tersebut. Pasti. Ya. Nah dari situ sudah saya emosi, langsung saya bantah. Saya belajar. Dari situ saya emosi, akhirnya saya belajar mencari tahu sifat-sifat dulu ya, sifat-sifat ular kobra tentunya. Ular-ular berbisa lah. Dari situ saya dulu aktif di grup-grup sosmed dan nemuin satu komunitas yang memang benar-benar itu dalam tujuan komunitasnya ada atraksi, benar-benar dikhususkan untuk atraksi. Dari situ saya message ke dia, kirim pesan, saya kasih tahu bahwa saya ingin belajar. Utamanya belajar, saya ingin tahu karena rasa penasaran. Dia langsung nyuruh untuk ketemu langsung karena beda kota. Beda kota? Beda kota, iya. Kan kota sini belum ada. Suruh kotanya itu kota Sumedang. Waktu liburan semester, saya langsung berangkat ke Sumedang, nemuin orang tersebut. Dari situ ya seperti biasa kita ngobrol, apa tujuannya, untuk kebaikan atau apa. Ternyata saya dari situ, saya seminggu lama di sana di Sumedang. Saya kabur dari rumah Sumedang, saking pengen belajar ya. Nah dari situ kirain saya cuma pemahaman kayak biologi gitulah, maksudnya ngejelasin dari awal sifat-sifatnya, ngejelasin ya kan, maksudnya yang masuk ke nalar gitu kan. Kok kesini agak beda gitu, jadinya emosi saya juga makin naik. Jadi saya mulai berani untuk belajar atraksi, masuk di dunia atraksi. Dari situ saya belajar, dari awalnya belum pakai ular ini ya, ular yang berbisa. Waktu itu belajar itu pakai ular-ular non venom, tapi yang liar, asli tangkapan alam. Masih sifat liarnya lah. Dari situ kayak ya belajar lah, maksudnya ngindarin dari gigitan atau gimana sifat-sifatnya. Baru tahap kedua itu hari ketiga baru masuk ke yang berbisa, itu kobra Jawa. Kita langsung pakai kobra Jawa. Dari situ saya harus memperhatikan kayak gerak-geriknya dia kemana, karena kecepatan perpindahan kobra itu lebih cepat dari kedipan mata. Kita telat sedikit, tahu-tahu dia ada di depan biasanya gitu. Itu kegigit ceritanya nih. Kegigit dulu. Kayak gitu. Tapi karena memang langsung kan. Nah udah kegigit, panik lah. Baru pertama kali kegigit, otomatis anjir ini udah. Iya itu berbisa tinggi lah maksudnya.
udah pasrah lah intinya. Satu udah pasrah, akhirnya dibawa ke ada rumah 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 anak komunitas juga, komunitas itu dia ngobatin pakai metode metode alami, Oke. metode alami lah, metode dia sendiri gitu ya. Yang memang metode itu tuh hanya orang-orang atraksi yang bisa. Berarti nggak ke rumah sakit dong? Ya, sorry ini saya nyebutin eh, karena itu memang pengalaman saya pribadi. Sebenarnya memang nggak boleh diungkapin juga. Kita berasumsi atau beranggapan semua ular itu harusnya berbisa lah intinya. Ya. Jadi jangan sampai kayak saya gitu ya. Bagi kalian yang nonton, jangan sampai seperti saya. Soalnya pengalamannya wah pahit banget gitu. Dari situ mulailah ketertarikan. Karena di dalam atraksi itu tuh diiringi dengan alat-alat musik tradisional. Selama proses? Selama proses penyembuhannya udah gitu kan. Oh udah. Dari situ belajar lagi atraksi kan. Iya. Proses maksudnya terus atraksi. Setiap atraksi itu pasti diiringi dengan musik-musik tradisional. Karena memang atraksi itu tuh sebenarnya udah jadi tradisi, Bang. Udah jadi tradisi karun-karun dulu. Oke. Nenek moyang kita lah. Dari situ makin kesini makin ekstrim gitu kan. Dari awalnya saya cuma pengen tahu, pengen cuma megang gitu, tapi jadi masuk udah terjun, palang nyebur intinya kan. Iya. Palang nyebur di dunia atraksi. Dari situ makin kayak kita tuh ngejago lah. Setiap saya pulang ke Sukabumi, pasti tuh nunjukin ke komunitas yang saya ngeluarin saya. Terus saya udah bisa nih, Cobra. Sombong iya, lah itu sombong lah nyala ya. dari situ. Oke, dari situ tuh saya berangkat lagi ke Sumedang. Berangkat lagi ke Sumedang. Saya belajar lagi. Cukup di situ. Waktu pindah ke Sukabumi, saya berhenti dulu 1 bulan untuk tidak bermain ular. Karena memang ada sekolah juga ya sebenarnya. Di situ saya dikenalin sama alat musik Sunda. Alat musik Sunda Buhun yang masih berhubungan dengan atraksi itu tuh. Oh gitu. Awalnya waktu saya main di adalah salah satu tempat di Kabupaten Sukabumi, saya pernah main di situ. Main dari situ rasa ketertarikan saya tambah tuh. Keluar atraksi kan, Iya. atraksi musik Sundanya musik Sunda Buhun gitu. Selama latihan itu tuh belajar kayak kita tuh belajar tentang Sunda tuh apa sih sebenarnya kan. Kenapa ada alat musik seperti ini awalnya tuh. Jadi saya sebut alat musik namanya karinding. Fungsi karinding dulu tuh sebenarnya untuk mengusir hama dari sawah. Kayak petani suka main kan dengan frekuensi ya, makin kesini suka juga dipakai di acara-acara kayak serent tahun atau gimana gitu. Iya. Acara-acara tradisional lah ya. Iya, acara-acara tradisional. Nah, dari situ pun saya mulailah terjun masuk, benar-benar belajar tentang Sunda. Sunda yang benar-benar Sunda. Kita tata cara hidup nenek moyang kita gimana dulu. Sampai saya menyimpang. Menyimpang. Dalam artian menyimpang menurut syariat agama saya ya, agama saya Islam. Tapi ini disclaimer guys ya, maksudnya bukan berarti budaya Sunda itu menyimpang guys. Iya, bukan. Tapi ini adalah salah satu mungkin ya. Itu harus apa ya? Sebenarnya yang harus kita kembangin itu pertahanan budaya itu harus dipegang. Salahnya saya itu menyimpang, tidak mempercayai ajaran saya sendiri sebenarnya. Dari situ kita melakukan praktek-praktek ritual. Sebelum ada
hari-hari tertentu gitu ya. Kita praktek ritual dengan potong ayam, Ayam cemani enggak? buka. Kadang ayam cuma nih, gimana hari-hari tertentu. Oh. Apa yang dibutuhkan gitu. Oke. Gitu. Dan itu kejadian tuh berlangsung sekitar 2 tahunan. 2 tahun udah mungkin dalam. Setiap malam Jumat saya pasti berdoa untuk nenek moyang kita, ke karun-karun kita intinya. Saya benar-benar berdoa, memang berterima kasih atas ajaran ini, kita makin cinta kepada alam. Tapi salahnya saya tidak menyertai siapa sang pencipta. Yes. Itu salahnya saya menyimpang, malah menyimpang ke yang gak benar gitu kan, demi suatu kemauan yang saya inginin, cuma kebutuhan untuk atraksi. Oke. Banyak orang yang bilang itu atraksi ularnya gini. Emang iya. Jadi ada 2 atraksi. Yang satu saya kan memang nyunda intinya ya. Memang cinta alam atau cinta alam, tumbuhan atau hewan. Kebanyakan juga ada yang atraksi ular biasa digalakin lah. Kalau kita benar-benar pure, benar-benar ular, memang ular liar yang tidak menyelakai ular tersebut gitu kan. Cara membentengin kita pasti ada kegigitnya lah maksudnya. Gimana nih cara ngebentengin kita gitu kan. Iya, pasti ya. Seperti kayak dari situ juga saya belajar debus dan lain-lain. Ada ritual-ritual atau bacaan tersebut yang memang saya praktekin langsung gitu, tanpa sadar gitu ya. Ini tuh awalnya kan memang saya nggak niat ke situ ya. Iya. Cuma suka aja, tapi tiba-tiba kok makin dalam kok kayak gini gitu kan. Iya. Artinya kok menyimpang ini, sampai keluarga juga udah ada yang ngomong lah, maksudnya nenek juga kan, kakek saya tuh dulunya juga pegulat seni ya, dalang juga. Maksudnya kan nenek juga sering nasehatin, awas, berhati-hati, jangan sampai ke arah yang salah. Ya salahnya saya tuh di situ, padahal udah nasehatin bahwa itu sangat bahaya gitu. Maksudnya bukan bahaya, benar-benar boleh kita harus melestarikan itu, tapi dengan cara yang benar-benar kita lakuin tanpa menyimpang gitu. Iya. Nah, salahnya saya gitu. Salahnya saya dari situ sampai ada suatu momen saya tergigit lagi Kobra. King Kobra. Iya, Gila. King Cobra. Alhamdulillah masih selamat sampai sekarang. Dari situ saya nyadar kalau misalkan kita digigit kobra juga itu 50-50 ya. Karena memang masih ada suntik anti bisa ular khusus kobra Jawa. Ya, tapi kan kalau nggak salah King Cobra itu belum ada ya kan? Nah itu Di Indonesia ya guys maksudnya. sama, di luar juga ada. Di luar susah juga. Susah King Cobra tuh. Kalau nggak salah di Thailand doang kan adanya. Nggak juga sih. Oh ya? Pokoknya nggak ada yang selamat kalau digigit itu. Dari situ kan saya aneh. Selama digigit tuh saya ngerasain kayak ngap, pusing, mual, sesak napas, kayak ngap lah. Tidur, saya ceritanya tidur. Selama tidur tuh saya mimpi ketemu satu sosok kakek-kakek. Ya kakek-kakek baju hitam, pokoknya lengkap, pakai ikat juga. Dia jalan. Saya lagi di pinggir tuh. Itu kejadiannya kayak di hutan. Hutan tuh bener-bener kosong, kayak di film-film lah, kayak sinetron kan, ada hutan gitu kan, ada asapnya gitu. Di situ tuh di depan saya tuh ada gubuk, persis ada gubuk. Kakek itu tuh jalan, samperin saya, ikut.
suruh ikut ke gubuk tersebut. Oke. Gubuk tersebut selama itu tuh saya ngobrol gitu, kenapa mau gitu kan, kenapa mau gitu, sampai intinya bela-belaan gitu saya belajar tentang hal-hal yang seperti itu, Iya. yang sebenarnya kalau dijalanin benar ya benar, nggak salah ya salah. Dia ngomong sebenarnya yang kamu pelajarin itu benar, kita harus cinta kepada alam, melestarikan alam, karena kita hidup berdampingan, bukan hanya sesama manusia. Iya. Dia ngomong seperti itu. Saya balas, satu kali saya masih ego saya tinggi, balas seperti itu. Jadian dia langsung memarahi saya. Saya ingat pesan dia tuh, kalau sekali lagi ngelakuin hal-hal kayak gitu, udah gak bakalan benar ke depannya. Dia cuma ngomong itu, udah, tetap bangun lagi. Bangun, waktu bangun tuh keluarga udah pada ngumpul ya di rumah. Ini kaget ya, kirain udah apa. Ternyata ditanya udah 2 minggu tidur. Hah? Ya bisa dibilang koma. Itu kan awalnya kan dari gigitan itu kan. 2 minggu. Tapi sadar-sadar ngerasanya kayak berapa? Ini. Kayak tidur biasa aja. Kita tidur sekitar jam 8 malam, bangun pagi jam 6. Padahal udah 2 minggu itu. Udah 2 minggu. Buka mata kaget melihat sekitar pada nangis keluarga, ada yang ngaji juga. Dari situ saya mulai sadar, belum beres. Saya noyot sebenarnya. Saya nganggap mimpi itu cuma ya mimpi namanya kan, biasa aja gitu. Mungkin kebenaran, gitu kan. Emang kita lagi koma gitu kan, emang mati atau enggak gitu kan. Dari situ tetap saya main ular lagi. Ya. Tapi nah itu sempat menjalani praktek lagi lah, kayak ritual-ritual sendiri gitu ya, yang memang diajarin. Ya. Dari situ tuh gara-gara noyot itu, oh makin sini makin banyak hal aneh. Aneh itu dalam artian kayak kita diganggu terus. Cuma notabene gaib gitu ya. Makanya saya nggak percaya. Apa sih maksudnya? Cuma orang atau gimana, kayak saya lagi tidur. Tiba-tiba kan kamar saya tuh di atas. Ke depan tuh langsung balkon. Di atas tuh ada balkon, di kamar saya ini jendela. Jadi saya tidur ini ngadep jendela. Iya. Sekitar jam 11 malam tuh ada yang ngeganggu gitu. Kadang ada yang kayak orang lewat. Nah kan di atas ya, di lantai 3 gitu. Lewat. Terbang. Akhirnya biarin lah, kayak kelelawar. Ya. Anggapan saya tuh. Nggak lama dari situ makin berani. Tiba-tiba kaca jendela tuh tangan gitu. Hah? Dok. Dilihat, kirain ada orang ya, takutnya maling atau apa kan yang naik. Saya penasaran, buka nggak ada. Udah masuk lagi. 2 hari selanjutnya ada yang ngetokin pintu balkon. Sampurasun. Ngomong. Tok. Sampurasun. Dibukain, gak ada siapa-siapa. Udahlah, enjoy, gak apa-apa gitu kan. Tapi saya ngerasa kayak apa ya, nggak nyaman gitu ngejalanin hari-hari itu. Misalkan saya pulang kerja, tiba-tiba ada yang kayak apa ya, pinggir motor tuh, kadang nggak ada motor lain, kayak lewat seliwer. Terus kadang ada di depan, dia kayak gitu, sosok itu aja yang ngikutin saya gitu. Iya.
penasaran lah gitu kan ya, Hmm. kenapa sampai itu saya ngajak teman saya main lah intinya ya, main di rumah saya, nginep, ya sampai pulang lagi. Kenapa? Satu momen ya kita memang salah juga sih ya kita ya, Iya. kita minum lah. Hmm. Kita minum supaya ya ada yang berkata kasar atau apalah, kayak nantang, nggak takut dan ya cerita-cerita horor gitulah. Iya. Ternyata teman saya nantang kayak gitu, nggak takut, nggak percaya kayak gitu. Awalnya kayak gelas tak ke bawah jatuh, gelas plastik kan. Angin gitu kata teman. Iya. Berusaha positif lah ya. Berusaha positif lah karena memang lagi mau minum juga ya gitu. Nah si teman saya ini nih, saya ikut ke toilet, nyalain lampu, mati lagi, jangan jahil dong gitu ya. Gitu ya, jangan jahil dong, jangan matiin. Posisi semua tuh ada berempat ya teman saya, yang bertiga tuh kita lagi tiduran, termasuk saya lagi tiduran juga sambil main handphone gitu kan. Jangan jahil apa gitu kan. keluar lagi dianya, jahil kan, masih nggak percaya dia tuh kan. Gitu, mati lagi lampu. Pas kedua kalinya, waktu pas lampu nyala lagi, nangis dia di dalam. Mas, Ada yang nangis? bukan yang nangis, dianya nangis. Oh, dia orangnya. Iya, dianya nangis. Teman. Toilet tuh nangis sampai nangis lah kayak ketakutan gitu. Oke. Ditanya, yuk, dia langsung pulang, gak jadi nginep di rumah saya. Dia langsung pulang. Besoknya saya tanya, lu udah high gak atau gimana gitu. Katanya enggak. Dilihat di WC, waktu pas lampu nyala, tiba-tiba ada kayak genderuwo katanya gitu. Ini gede. Tanya lagi kan, lu beneran nggak? Masih sih, lu sadar atau enggak? Masih gak percaya lah saya. Percaya, sadar, udah sadar. Makanya bisa nyerita gini tuh sadar. Terus udah. Kejadian kedua tuh, orang tua saya tuh, biasanya kan orang tua suka ke lantai 2 ya. Ke lantai 2 suka nonton TV juga kan di situ. Nah, waktu pas beres kejadian itu tuh, sebelumnya nggak ada kejadian apa-apa. Ya. Lalu saya ke sana, ke atas, teriak juga. Dekat sebelah WC itu ada jendela yang ngadep ke balkon. Oke. Nah, waktu mau ke toilet, lihat ke pinggir, ada yang terbang, bang. Terbang itu diem gini. Diem gitu, kirain kan kayak semua udah ngomong gitu, kayak apa juga ngomong. Gantungan kayaknya baju. Berusaha positif lah intinya. Iya. Pikir-pikir, kenapa di luar? Siapa yang gantung? Tentu gantungan juga kan nggak ada, langsung belak langsung ke atas. Udah lupain. Jeda 3 hari, orang tua tuh ke atas lagi, bersih lah, dia sapu-sapu sama adik tuh berdua di atas tuh. Kan orang tua saya suka ngoleksi topeng-topeng gitu kan, topeng-topeng. Pajangan topeng. Pajangan. Gerak tuh. Ada topeng yang gerak, satu topeng gerak. Dari situ tuh orang tua masih berusaha positif ya, cicak kali di balik topengnya. Topengnya taruh di tembok. Di tembok kan digantung gitu kan, kayak gini lah, gini gitu kan. Kan di belakang kan kosong ya, masih cicak gitu. Biarin, masih lanjutin bersih. Tiba-tiba terbang si topeng itu, terbang. Udah di atas, ini kan paku, udah kesini si topeng itu. Waktu pas ngelihat, orang tua langsung dar, topengnya jatuh ke bawah. Dari situ, wah bener nih. Dari situ gak bener, ngungsi dulu tuh bang. Ngungsi. Orang tua tetap di situ, orang tua tetap di bawah, tapi nggak berani ke atas. Oke.
Karena kamar gue di paling atas, gue ngungsi bang, ngungsi ke rumah saudara, ke rumah saudara sampai benar-benar udah normal lah. Capek juga ya, maksudnya nginep di saudara, malu juga gitu kan. Lama-lama ya udah pulang, maksain aja. Udah pulang, ternyata ya memang mikir lagi tuh salah saya. Kenapa ada gangguan-gangguan seperti itu ya, karena saya di kamar tuh suka ritual seperti itu, menyimpang lah intinya. Terus saya miara juga jenglot gitu kan, ngurus jenglot. Saya ngoleksi kayak apa ya, buhul. Dari situ saya mutusin, saya manggil orang tua sih, manggil orang. Saya minta maaf juga ke orang tua gitu. Kalau itu hidup hancur bang, saya itu kerjaan nggak ada, tiba kosong lah, kayak digelapin semuanya. Masalah tuh timbul dari mana? Udah ngelakuin pembersihan, pembersihan, udah aman lagi tuh bang. Tapi sayangnya belum ini ya, maksudnya masih percaya ke yang kayak gitu. Hingga satu momen tiba-tiba di chat ada yang nge-WhatsApp saya. Ada yang WhatsApp? Ya, nomor tidak diketahui kan ya. Ternyata Satria orang Sukabumi kan. Oke. Saya nggak tahu ya. Dia ngeyakinin ini benar Satria kan katanya. Ya ini nama saya, nama lengkap saya disebutin. Takut ya saya maksudnya. Makanya saudara saya ngerjain atau gimana. Iya. Waktu ditanya, ini siapa? Ternyata salah satu paranormal. Salah satu paranormal. Terkenal juga. Terkenal di Indonesia. Oke. Paranormal. Kaget lah. Dapat nomor saya dari mana gitu kan. Gak lama saya nggak percaya, saya pengen minta video call. Takutnya ini orang Mastiin ya? Iya. Takutnya niat jahat atau gimana gitu ya. Karena kan memang hacker banyak ya sekarang ya. Berusaha positif lah. Akhirnya saya video call lah dengan paranormal tersebut untuk memastikannya. Saya memang benar. Paranormal tersebut? Iya. Oke. Situ saya percaya, dia ngomong kayak katanya mau datang untuk melakukan ya penelusuran lah. Penelusuran. Diajaklah saya. Ikut tuh ya? Ikut penelusuran tersebut di salah satu pabrik yang udah terbengkalai lah. Di kota Sukabumi. Melakukan penelusuran. Awal penelusuran, saya memang kayak masih nggak percaya juga sih. Tanpa sadar gitu saya, padahal orang udah melihat saya tuh ya kayak gitulah. Iya. Saya nyampe sana, saya masuk dan disambut. Oke. Di pabrik itu. Udah disambut, dar. Dari situ saya juga ngerasa kayak apa ya, rasa takut timbul karena memang tempatnya kan terbengkalai ya. Serem lah atau gimana lah. Tapi satu sisi saya masih nggak percaya. Tiba satu momen saya melakukan penelusurannya sendirian. Paranormal tersebut tuh nantang ke saya, coba deh rasain gimana sih rasanya penelusuran itu sendiri. Coba cuek gitu kan, kayaknya udah biasa gitu kan. Tapi tetap rasa takut tuh ada. Pasti rasa takut tuh ada. Dari situ saya penelusuran, kamera handphone. Saya masuk ke satu ruangan, saya tuh nengok ke kanan, kirain saya orang bang. Awalnya itu saya positifnya orang gitu, karena daerah tersebut tuh rawan kejahatan ya. Takutnya itu tempat itu tuh dipakai markas dia gitu kan. Positive thinking, saya tuh samperin, hoi. Antara dua orang nih, orang jahat kalau nggak orang gila. Iya benar. Belum mikir ke situ bang. Kalau dipikir lagi, ada bentukannya kayak gini dari dekat.
Saya merinding nih bang. Itu full semua tuh bulu, bulu hitam. Muka tuh dari jauh nggak kelihatan, gomplok gitulah ya, bulu-bulu semua. Tangannya tuh kukunya yang panjang sih, jadi kayak tangannya kelihatan panjang melengkung. Badannya normal, normal kayak manusia, normal. Samperin, matanya merah. Nyala tuh. Dari situ saya kabur langsung. Ini nggak normal, bukan orang. Bukan orang. Pasti lah. Saya lari, jatuh dulu tuh bang di tangga. Saya jatuh di tangga. Saya ketakutan gitu. Baru ngelihat sosok. Dari situ saya langsung ngadulah paranormal tersebut. Saya diketawain waktu itu, malah halu, katanya halu. Gak lama dari situ, bagian paranormal tersebut lah yang ngakuin penelusuran. Dan dia juga kan bawa kamera ya. Muncul lah di kameranya yang saya lihat. Kalau saya kan bawa kamera, tapi saya ngeliat gini, kameranya nggak jelas. Oh, gitu berarti kan. ini sambil konten juga bang? Iya, sambil konten. Lihat konten itu, kontennya konten live. Oh, konten live. Saya bawa teman-teman saya juga kan di situ. Bawa teman saya yang memang nggak percaya seperti itu. Sampai sekarang sih orang itu percaya. Saya si paranormal tersebut tuh bawa kedua kameramen. Dua kameramennya nggak ikut bang. Dua kameramennya di bawah, depan saya sama anak-anak. Ngelihat si paranormalnya live di atas. Oke, berarti itu lantai-lantai ya? Iya. Ada 3 lantai. Oke. Dan memang sosoknya itu keluar ada. Dan dikejar juga sama dia. Udah dekat hilang seperti kayak saya ngedeketin. Dari situ udah beres. Saya penasaran kan. Saya nanya, kok cuma saya yang ngelihat? Kok cuma saya yang ngelihat? Terus dia ngomong sama tersebut, kamu nyadar gak kenapa saya bisa tahu? Dari situ kan saya udah lupa ya maksudnya ya. Dan ngapain lah, aneh lah, apalah. Dia ngomong, ya itu. Cuma ngomong gitu, ya itu. Berarti ada something dong bang maksudnya. Iya benar. Something, gue makin nanya. Itu jeda setahun 2019, 2021 jeda setahun ya berarti. Oh, iya jeda setahun. Dia baru ngomong, ketemu lagi dia nyamperin saya lagi. Dia baru ngomong, ngebukain bahwa kamu itu gara-gara saya suka ritual. Oke. Dia tahu. Jadi ada koneksi. Hanya itu yang saya ngeyakinin, kayak ya sekarang percaya. Saya percaya tidak percaya, tapi ada gitu. Saya percaya, yakin ada yang seperti itu. Dia bisa tahu ya. Itu baru saya sebut paranormal itu benar gitu, ngebuktiin gitu. Kebanyakan kan cuma ya gimmick-gimmickan biasa ya, gitu kan ya, kebanyakan. Tapi itu benar-benar real. Iya, aneh sih. Iya, maksudnya tiba-tiba saya memang kenal dia, tapi dia kan nggak pernah kenal saya gitu kan. Terus tiba-tiba ngontek lagi kan? Iya, dapat nomornya dari mana? Benar. Itu bingungnya. Oke. Karena dia ngomong terakhir, kamu orang terpilih. Saya tuh, mana terpilih apa nih maksudnya? Terus saya terus terang ngomong, saya pernah gini. Ya langsung bukan bener, yaudah ikut saya. Ya ajaklah saya ke padepokannya. Saya ngomong pengen lepas. Saya gak mau diganggu-ganggu, saya gak mau celakain keluarga. Juga keluarga dulu pernah sampai
kesurupan lah, Iya. malah sampai sakit 2 minggu gitu kan, diperiksa ke dokter gak ada gejala apapun, Iya. sakit gitu kan, sama aja gitu ya. Hmm. Kita kayak secara apa ya, tidak sadar juga ngerugiin orang lain. Kalau ke kita nggak apa-apa lah ngerugiin, karena kita yang berbuat. Saya Iya, yang berbuat. iya, benar. Ini udah nyampe orang lain, saya kasihan juga yang orang nggak salah. Itu yang disebut ada tumbal Berarti dari situ maksudnya. sampai sekarang ini Bang udah maksudnya alhamdulillah kali ya udah terlepas dari itu. Alhamdulillah udah terlepas. Nah, saya dibantu juga. Berterima kasih banget udah ngebantu saya gitu, Iya, iya, iya. sampai saya benar-benar lepas dari hal-hal negatif seperti itu. Oh. Dari situ saya sadar bahwa itu ada, kita percaya itu ada, tapi jangan dimanfaatkan lah seperti itu. Iya, apalagi menyimpang ya kan. Iya, menyimpang. Satu, iya memang awalnya kita dapat kayak kekayaan, kekebalan, apalah jodoh ini, Iya, iya. itu pasti dikasih dulu, tapi akhirnya kan meminta Iya, benar. tanpa kita sadari. Untungnya saya ketahuan dan ketemu sama orang itu. Orang itu ya paranormal tadi. Kalau enggak, nggak tahu tuh. Ya mungkin sampai sekarang masih terikat itu. Yang satu terikat, yang kedua ya dia minta tumbal secara tiba-tiba. Oh, minta tua juga. Diomonginnya seperti itu. Kayak ya contoh kecilnya kan awalnya orang tua sakit, dikasih Waduh. sakit itu. Ya untungnya ketemu ya kan. Iya. Dan dari situlah buat yang pemirsa ya, gitu. Ya Bang, ini bagus banget ceritanya. Sebelumnya terima kasih nih udah bercerita di Thank you juga ya Bang ya. ya di Keramat Misteri ini. Ini ya intinya ini sih guys, jauhi hal menyimpang kayak gitu sih ya Bang ya. Betul. Meminta apapun sesuatu juga sebenarnya Tuhan gitu ya ngasih. Tuhan yang ngasih. Kita harus berusaha. Ya, Berusaha yang bener, jalan yang benar ya. Iya. Itu berarti ya alhamdulillah mungkin Bang sampai Alhamdulillah. sekarang enggak kan ya. Ya Abang juga bisa ngejalanin hidup normal gitu. Gitu, Bang. Berarti keluar tuh Bang apa dari komunitas itu keluar. Sebenarnya bukan komunitas sih, Oh, lebih ke perkumpulan ya. Oh, oke. Perkumpulan, ada perorangan juga. Jadi intinya jangan apa ya, kita intinya berusaha lah. Iya. Jangan mau instan. Iya, benar. Nah Bang, ini bagus banget nih ceritanya. Ini ada pertanyaan nih. Ini yang tadi di mimpi itu. Iya. Kayak kakek kan? Iya. Dia kan ngasih tahu kan supaya nggak usah ngelanjutin lagi soal Iya. ritual itu kan. Nah sebenarnya itu siapa sih kakek itu tuh? Karuhun kah atau siapa? Sepertinya memang ya orang yang menasihatin kita, atau orang yang apa ya, setahu saya yang saya pelajarin, yang apa, ngasih tahu ke arah jalan yang baik, yang benar tuh ya, selama saya pelajarin tuh Karun. Oh, itu Karena Karuhun. tugas Karun tuh seperti itu. Karena kan menjaga anak-anak cucu-cucunya dia. Iya. Kan kita nggak tahu Karun kita tuh dulunya apa. Benar. Ada yang pendekar lah, ada yang petani lah, Iya, apalah, ada yang pegiat seni juga kayak. Ya mungkin ngasih tahu lewat mimpi gitu kali ya. Nah ini tadi yang paranormal yang tadi nih. Iya. Itu kok bisa tahu sih nomornya? Nomornya abang nih. Nah gini, kayaknya mungkin dari koneksi-koneksian ya. Oke, koneksi apa? Koneksian dalam hal yang spiritual ya, satu ya. Untuk nomor saya gitu kan. Kan gak ada yang tahu ya, maksudnya itu teknologi lah canggih. Iya. Masa sih langsung dari ini? Saya curigin karena saya ya aktif juga di media sosial kan. Oh, oke. Aktif di media sosial ya, yang berbau kayak hal-hal mistis juga saya pasti posting. Oh gitu. Ya
Oh, karena dari situ kan. ya mungkin. Tapi sebenarnya nyantumin kontak person nggak sih di sosial media? Kalau nyantumin kontak person, saya nyantumin dulu. Karena saya kan nyanyi juga bang gitu kan. Oh, Iya. pantes. Sepertinya dari situ sih. Oh, kayaknya Saya gitu. juga nebak-nebaknya dari situ karena Ah. memang apa ya, orangnya tuh simpel dia tuh kayak udah nggak usah banyak tahu tanya yang Oh, udah sempet nanyain juga. Iya. Soalnya udah nyempet nanya berapa kali, ya itu jawabannya ada katanya. Ada. Oh, gitu. Nah itu Bang, thank you ya Bang ya udah cerita di Keramat Misteri. Semoga hal-hal yang bisa kita ambil yang baiknya, teman-teman Keramat Misteri bisa ngambil kesimpulannya ya guys ya. Bang ceritanya bagus banget, epic banget. Terima kasih nih sudah cerita di Terima kasih. Keramat Misteri ini. Buat teman-teman yang nonton, mohon maaf nih guys kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung siapapun atau kata-kata yang salah, bisa mohon maklum atau dimaafkan ya guys ya. Pokoknya tonton terus channel Keramat Misteri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Teman-teman kalau misalkan punya cerita horor bisa langsung hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Saya Dido Kemajaya izin pamit, Bang Saya Satria Satria. izin pamit juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.